Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahidil qahhar, ar-rahimil ghaffar. Ashhaduhu, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, al-azizul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, al-mustafa al-mukhtar. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita memuji dan menyanjung serta mensyukuri nikmat-Nya. Dan salawat teriring dan tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita nanti di yaumil akhir bersama beliau di dalam surga Firdaus, Jannatul Firdaus insyaallah. Ummahati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab tasrif. Ya, apakah Ummahat sudah memiliki bukunya? Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk kepada kitab tasrif, ada muqaddimah di dalam surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 5. Ini surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 5, itu kaitannya dengan pelajaran sharaf juga, ya. Jadi kita coba bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu sharaf nantinya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah dalam suratul Qiyamah, ya. Surah yang ke-75 ayat 5, bunyinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yuridul insanu liyafjura amamah." Ya. Kalau kita melihat dalam sudut pandang pelajaran kita, ada dua kata kerja. Yang pertama yuridu dan yang kedua adalah liyafjura. Nah, itulah yang nanti dibahas di pelajaran ilmu sharaf. Ya, artinya bal yuridul insan. Ya. Akan tetapi, ya, atau bahkan atau akan tetapi, yuridul insan, manusia memiliki keinginan. Ya, yuridu dari kata arada yuridu. Ya, artinya adalah menginginkan. Banyak keinginan. Manusia menginginkan. Apa yang manusia inginkan? Liyafjura amamah. Li, kita tahu ya, li dulu kita mengetahui bagian dari huruf jar, artinya untuk. Ya. Untuk berbuat. Yafjura. Ya, yang artinya kata kerja melakukan perbuatan melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas itu disebut dengan maksiat. Karena maksiat itu diartikan melampaui batasan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya kalau kita di sekolah punya aturan. Ketika melanggar aturan disebut dengan maksiat. Ya, disebut maksiat, pelanggaran. Ya. Lampu merah jalan, lampu hijau berhenti. Wah, itu maksiat itu. Ya. Ya, sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Ya, ada ya? Ada ya.
Ada, ya. Tapi tidak semua perempuan, tidak semua ibu-ibu. Ya ada, bapak-bapak juga kadang ada yang lupa gitu ya. Stand-nya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, itu maksiat. Maksiat itu adalah sebuah perkara yang melanggar aturan. Ya, orang yang melanggar aturan disebut maksiat. Nah, aturan yang dibuat ini bukan aturan manusia, tapi aturan Allah. Maka disebut dengan maksiat. Nah, orang yang dikatakan di ayat ini, bal yuridul insanu liyafjura amama, tetapi manusia hendak ingin ya berkehendak untuk membuat atau melakukan kemaksiatan. Amamahu. Mungkin pernah mendengar kata amama, arti di depan, ya, di depan, ya. Ketika sesuatu yang di depan itu akan terus berkesinambungan, maka disebut dengan amamah. Ya, artinya adalah manusia menginginkan untuk melakukan maksiat secara ya dawam, artinya dirutinkan. Membuat orang maksiat secara terus menerus. Karena di hadapannya itu maksiat ya. Kalau sudah melanggar satu pelanggaran, ingin melanggar lagi, melanggar lagi, melanggar lagi. Karena hukumannya mungkin ringan. Ya, seperti halnya di negeri kita. Ya, bukan di negeri kita ya. Ada di negeri lain mungkin ya, yang hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ya orang melanggar yang penting ada duitnya bebas. Orang melanggar hanya ya maling ayam bisa diamuk masa sampai mati. Nah, ini hukumannya nggak sesuai. Tapi hukuman Allah adalah sesuatu yang adil ya. Nanti dipertanggungjawabkan pada hari di mana hari tersebut adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Ya. Makanya dari itulah ummahati fillah rahimakumullah. Dalam ayat ini kita belajar kata kerja yang pertama yuridu dan yafjuru. Aslinya yafjuru ya, menjadi liyafjura. Karena ada li dia menjadi fathah. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Baik. Kita masuk ke dalam kitab Ummahat karena waktu kita begitu singkat ya. Kita coba untuk masuk ke dalam kitab Tasrif. Kitab Tasrif ini disusun oleh Hasan bin Ahmad ya. Disusun oleh Hasan bin Ahmad dan Raihan Baghil ya. Orang mana? Orang Mesir ya. Orang Mesir ya. Dan kitab ini sudah dimelayukan ya. Karena banyak terjemahan dari bahasa Arab ini, ya bukan banyak ya, semuanya ya. Semua terjemahannya itu menggunakan bahasa Arab Melayu. Jadi bagi umahat yang punya keturunan atau bisa bahasa Melayu, nah ini mempermudah kita. Ya, mempermudah kita membaca kitab ini. Ya. Maka perlu diingat umahat, ketika belajar ilmu sorof, pola pembelajaran kita berbeda dengan kitab Durusul Lughah, Nahwu berbeda. Ya. Nah, ini kita petakan ya. Maksudnya kita detailkan, kita rinci. Kitab Tasrif ini metodologi pembelajaran seperti apa? Ya, silabusnya seperti apa? Beda dengan ilmu Nahwu. Kalau ilmu Nahwu kan penjelasan ya, setelah dijelaskan lalu dipahami. Ya, dipahami dengan baik. Ya, seperti halnya pada pelajaran yang lain. Durusul Lughah sama tuh dengan Nahwu. Ya, tapi kalau tasrif itu tidak perlu dipahami. Ya, yang perlu dilakukan adalah memahami urutannya, bukan memahami isi materinya. Nah, ini harus luruskan nih. Belajar sorof itu ummahat harus tahu cara baca urutan atau tabel yang ada di dalam buku tasrif. Ya, bentuknya mungkin bukan tabel, tapi kata-kata. Ya, jadi ummahat fokus ke situ dulu.
Kalau ditanya tujuannya apa, definisinya apa, artinya apa, nggak perlu bertanya definisi di pelajaran shorof. Itu definisi itu nomor sekian. Nomor pertama adalah ummahat harus mempetakan dulu. Seperti halnya ummahat belajar rumus IPA, ya, ada fisika, ada kimia, gitu ya. Ada kalau bahasa kitanya, kalau di kimia ada namanya tabel periodik ya. Pernah dengar ya? Yang pernah belajar, kayaknya udah lama ya. Di sini Hmm. alumni apa namanya? Bukan gen Z, bukan gen milenial nih, gen kolonial semua kayaknya ya di sini. Lupa mungkin ya. Ada emak-emak. Iya, Cara baik baca. ya. Nah, maka kita petakan ummahat seperti sebuah rumus. Maka kita di sini kita bentuk murabba. Murabba itu artinya kotak ya. Jadi di dalam ilmu shorof itu ada 4 kotak ummahat. Nah, maksudnya ada pembagiannya, ada 4 bagian. Ya, ini kita jelaskan dulu ya dengan bahasa kita, ada 4 bagian. Dan 4 bagian itu ada bab-babnya. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Bab 1, bagian 1 ada 6 bab. Bab kan pintu ya. 6 bab. Ya. Nah, yang kita pelajari ini adalah bagian 1 dulu. Total dari semua bagian itu ada 22 bab. Ya. Ada 22 bab. Yang kita pelajari adalah bagian 1 dulu nih. Bagian 1 ada 6 Bab. apa? 6 bab. 6 bab. Iya. Ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Selesai itu bagian 1. Nanti bagian 2 beda lagi. Ada bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab kesekian. Nanti bagian 2 selesai, lanjut ke bagian 3. Ada bab 1, bab 2, sampai seterusnya. Lanjut ke bagian 4, ada bab 1 sampai seterusnya. Baru selesai itu pelajaran shorof. Jadi masih panjang umat, ya. Masih panjang pembahasan kita. Nah, ini sedikit kita informasikan ya kepada ummahat. Mekanisme pembelajaran kita itu bagian pertama terdiri dari 6 bab. Nah, bab yang pertama yang akan kita pelajari saat ini. Maka ummahat bisa lihat di halaman 41. Silakan bisa dibuka di halaman 41. 41. Naam. Ya, kenapa kita lanjut ke halaman 41 dari halaman 1 sampai halaman 40 itu hanya menjelaskan ringkasan-ringkasan saja. Ya, dan ringkasan itu sudah termasuk apa yang kita bahas. Ya. Baik. Bab halaman 41, ummahat lihat di bagian atas ya. Itu ada kalimat i'lam ya. Annal abwabal mu'tabarata 'inda sarfiyina ithnani wa 'ishruna baban. Ya. Silakan bisa dibaca, diulangi. Wahid, itsnan, tsalatsa. Iklam Yang tadi lam dalam annal annal wabal mu'tabarata mu'tasfiyina wa indas isnani wa sarfiyyin isruna baban. Masya hasanan Allah. baban. Betul. Nah, di bawahnya itu bahasa Melayu, Arab Melayu. Arti ketahuilah ya bahwasannya bab-bab atau kita bicara bab ya, bahasa Indonesia jadi bab juga. Bab-bab yang ya terkenal ya
pada ulama soraf itu berjumlah 22 bab. Nah, ini dia nih. 1, 2, 3, 4 digabung jadi totalnya 22 bab. Ya, lalu di bawahnya bisa Ummahat lihat. Wahia ala arba'ati aqsam. Ya. Wahia ala arba'ati aqsamin. Artinya Ini apa? dan ya, ia atas bahasa Melayu ya. Kita bahasa Indonesianya aja. Ada 4 berapa bagian. Nah, bagian itu kita tulis kotak-kotak ini ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, dari 4 bagian kita bahas bagian pertama. Bagian pertama ini ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Makanya kita lihat di sini. Yang bagian pertama, judul bagian pertama namanya di bawahnya Ummahat. Ya, masih di halaman 41. Al-qismul awwalu ats-tsulatsiyul mujarradu. Ya. Silakan bisa dibaca wahid itsnan salasa. Al-qismul Awwalu sulasiul mujarradu. Mujarradu. Naam. Ya, al-qismul awal thulasiyul mujarradu. Artinya bagian pertama membahas tentang 3 huruf asli. 3 huruf tetap. Maksudnya apa kok angka 3 huruf tetap? Maksudnya bagaimana? Nah, kita bahas di sini. Ini sudah ya, analoginya kita sudah pahami, kita hapus. Nah, kenapa bagian pertama namanya sulasi mujarrad? Kita harus tahu sejarahnya dulu Ummahat. Di dalam bahasa Arab, ya, dulu ya belajar durus lughah, ya, kata itu berasal dari kata kerja. Ya, isim itu berasal dari kata kerja. Dulu tuh. Kitabun artinya apa? Buku. Dari mana asal kitabun? Ya, kan gitu ya. Kitabun. Itu hanya ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia nggak bisa dipahami. Ummahat tahu buku bahasa Indonesia diambil dari mana tuh? Kenapa disebut buku? B-U-K-U. Ya. Oh, Nggak mungkin ada. nggak ada, bingung Nggak ada. gitu ya. Kalau bahasa Arab ada asal usulnya. Kitabun itu asal usulnya dari kata kerja namanya kataba. Kataba. Artinya menulis. Ya. Tempat untuk menulis itu buku. Bukan tembok ya, mohon maaf. Ya. Melukis di tembok. Nah, itu zalim ya. Apalagi tanpa izin. Ya. Naam. Vandalisme ya, itu nggak boleh. Makanya secara bahasa kitabun artinya buku, diambil dari kata kataba. Kata kerja itu artinya adalah dia laki-laki telah menulis. Oh, coba bayangin. Jadi banyak tuh artinya. Dia laki-laki telah apa? Menulis. Ada berapa huruf tuh Ummahat? Dia laki-laki telah menulis. Nah, ini kata kerja ininya apa bahasa Arabnya ada berapa huruf? 3. 3, betul. 1, 2, 3. Hanya 3 kataba. Nah, itulah kata kerja yang hurufnya cuma 3. Ya, disebut dengan sulasi mujarrad. Ya, memang kata kerja ada berapa huruf sih? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, jadi untuk mengidentifikasi dan membagi-bagikan itu kata kerja itu ya pada bagian pertama hanya ada 3 huruf. Nanti kata kerja yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf
itu di bagian yang kedua. Ya, nanti ada lagi di bagian ketiga, bagian keempat. Mungkin pernah mendengar ya, astagfirullah, astagfirullah. Pernah dengar ya kata istighfar? Ya, astagfirullah. Ya, itu jumlahnya banyak tuh, kata kerja. Aku minta kepada Allah ampunan, artinya astagfirullah. Itu ada 6 huruf kalau dihitung-hitung. Nah, berarti kata kerjanya sudah beda bagian. Ya, kita baru bagian pertama yang jumlahnya ada berapa huruf? 3. 3 huruf. 3. Nah, 3 huruf ini, mohon perhatikan Umat, fokus dulu. 3 huruf ini ya dijadikan patokan, ya, dijadikan patokan berupa kata kerja yang bernama fa'ala. Fa'ala. Fi'il. Ya. Iya, karena kan kata kerja namanya fi'il. Ya, fi'il itu diambil dari kata fa'ala. Fi'il itu adalah pekerjaan, fa'ala adalah berbuat. Nah, artinya melakukan atau berbuat atau bekerja, bisa juga. Ya, melakukan pergerakan itu namanya fa'ala. Ya. Nah, 3 huruf itu yang tadi dijelaskan dijadikan patokan utama pada kata kerja yang ini nih, fa'ala. Maka tersusunlah 3 huruf. Ada namanya fa fi'il, nomor 1. Yang tengah namanya ain fi'il, nomor 2. Yang ketiga namanya lam fi'il, sesuai dengan hurufnya kan, fa, namanya fa fi'il, fa kata kerja. Ain kata kerja, lam kata kerja. Jadi jumlah ada berapa? 3. 3. Dan harokatnya harus apa? Fathah. Fathah. Nah, ketika kita sudah tahu nih, oh, fa fi'il harokatnya fathah. Ain fi'il harokatnya fathah. Lam fi'il harokatnya fathah. Kenapa disebut lam fi'il? Karena contohnya patokannya adalah lam. Fa'ala. Seperti itu. Ya. Maka ketika kita sudah tahu patokan adalah fa'ala, dan kita harus pahami ada penyimpangan bahasa yang saat ini terjadi karena kan pelajaran kata kerja di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia kan beda ya. Metodenya beda, caranya beda, jauh sekali. Maka ada penyimpangan bahasa. Kita coba menyesuaikan dengan istilah yang gampang dipahami oleh kelas E. Maka kita sebut fa'ala itu adalah patokan. Patokan kata kerja ada pada kata fa'ala. Ya, bahasa Arabnya patokan itu adalah wazan. Ya, namanya apa? Wazan. Wazan. Ya. Meskipun wazan artinya itu timbangan. Karena kita ada penyimpangan bahasa tadi kan. Untuk di kelas E yang lebih mudah dipahami, kalau kita bicara kata kerja patokannya apa? Fa'ala. Wazannya fa'ala. Ya, seperti itu. Jadi wazan itu artinya patokan. Patokannya apa? Fa'ala. Contoh Umahat. Dulu kita pernah belajar kata kerja pergi tuh di buku Durusul Lughah. Apa bahasa Arabnya pergi? Zahaba. Zahaba. Tahu dari mana harokatnya zahaba? Dikasih tahu kan gitu ya. Di buku. Iya, ada di buku ya. Dikasih tahu ada di buku. Umpama Umahat nggak tahu baca kitab gundul. Nggak tahu ini harokatnya apa. Maka ini ada berapa huruf nih kata kerja ini? 3. 3. Kalau ada 3 kata kerjanya berarti mengikuti rumus ini. Ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, ini udah baku nih Umahat nih. Ini catat ini. Ini udah baku, nggak bisa diganggu-gugat harokatnya. Rumusnya. Ya. Rumusnya dari sana begitu. Ya.
untuk bab 1. Kan ada total ada 6 bab. Untuk bab 1. Ini yang dibahas nih baru bab 1. Ingat bab 1. Iya, Iya, banyak. banyak ya. Ya. Ya banyak. Kalau nggak banyak nggak seru, Umar. Ya. Ya. Ingat nih yang harus dipahami. Semakin sulit semakin indah. Semakin sulit semakin indah. Itulah namanya bahasa Arab. Ya, Ummahat menghadapi ujian tersulit, ya kalau sabar pasti akan mendatangkan keindahan dan kebahagiaan, pasti. Ya. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Jangan udah pesimis, ya banyak banget ini. Ya, banyak sekali. Oh, sorof ini, ya. Tidak, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Mindsetnya harus dirubah. Insya Allah optimis mudah. Baik, kita lanjutkan. Za, ha, ba, itu ada 3 huruf berarti mengikuti rumus ini. Maka kalau kita lihat, ya, za itu naik, tarik ke atas nih. Berarti dia adalah angka 1, fi'il. Fa fi'ilnya harokatnya apa? Fathah. Fathah. Ya, tempel saja fathah. Ain fi'ilnya huruf H, berarti kan? H. Harokatnya apa ain fi'il? Fathah. Fathah. Lam fi'il pada kata zahaba adalah huruf ba. Nah, ba-nya itu menjadi harokat lam fi'il. Apa lam fi'il harokatnya? Fathah. Fathah. Jadilah zahaba. Dari situ diambilnya ummahat. Ya. Dulu belajar juga kata kerja keluar. Apa bahasa Arabnya keluar? Kharaja. Kharaja. Ya, fa fi'ilnya adalah kha. Ain fi'ilnya adalah ra. Lam fi'ilnya adalah jim. Ngikutin aja, tinggal mengikuti. Ya. Ketika sudah tahu rumus seperti itu. Ya. Fahim tunan insyaallah. Maaf mau tanya. Nah, silakan. Ini kan zahaba. Terusnya tahu za ini fa'ala dari mana, Ustaz? Ada berapa huruf itu zahaba? 3. 3 huruf. Fa'ala ada berapa huruf? 3. 3. Ya. Karena hurufnya sama-sama ada 3. Oh, jadi semua kata kerja yang hurufnya ada 3 itu pasti masuknya ke fa'ala. Betul sekali. Harokatnya ikutin si fa'ala ini. Betul. Jadi walaupun dia gundul, kata kerjanya 3, tetap harokatnya pasti fa'ala. Betul sekali. Sahih. Ya, baik Ustaz, makasih. Iya, sama-sama. Betul. Ini untuk menekankan ya, betul Ummahat. Ya. Tadi Ana sampaikan apa? Di bab 1. Baru bab 1. Iya, bab 1. Belum bab 2, bab 3, bab 4 ya. Nanti patokannya beda lagi. Bab 3 ya, bab 4 ya. Kalau bab 1, 2, 3 masih sama, fa'ala. Nanti bab 3 itu jadi fa'ila. Waduh. Beda itu lagi, rumus lagi. Beda lagi rumusnya. Iya, rumusnya beda lagi. Ya. Abaikan dulu ya, yang bab 3, bab 4 itu abaikan dulu. Kita fokus bab 1 dulu aja. Intinya apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti itu sudah sahih, sudah benar. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita coba memulai bagian pertama pada bab 1. Nah, bab 1 itu ada di mana? Di halaman berapa? Halaman berikut ya. 42. 42. Iya, silakan dibuka. Babul awal. Betul, al-babul awal. Nah, mohon perhatian. Cara pembelajaran kita beda dengan buku Durusul Lugha, yang dimana kita menjelaskan dulu ya
definisi-definisinya yang dibahas apa gitu ya. Nah, itu kan pelajaran Durusul Lughah ataupun pelajaran nahwu. Pelajaran tasrif, ummahat yang harus pertama dipelajari adalah urutan atau urutan cara baca. Ya. Apa itu urutan cara baca? Ya, ummahat lihat dulu al-babul awal, bab pertama. Pertama. Ya, setelah kita sudah baca bab pertama, ya, lalu baca yang bawahnya dulu. Apa tuh baca yang bawahnya? Tulisannya apa? Tasriful usul. Tasriful usul itu judul ya. Ya. Judul ya, judulnya adalah tasriful usul. Judul pertama. Nah, biar gampang untuk dipahami. Iya, jadi ummahat itu harus tahu bab 1 itu judulnya ada banyak tuh. Judul pembahasan maksudnya. Ya. Judul pembahasan. Total judul pembahasan itu ada 12. Waduh, cabang-cabang lagi nih. Mantap. Iya. Iya. Jadi bab 1 judulnya ada 12. Ya. Judulnya ada 12. Ya, judul pembahasannya ada 12. Sebenarnya ada 12. Ya, sebenarnya ada 12. Totalnya ada 13. Total ada 13. Ya. Nah, kita mulai kepada cara bacanya dulu ya. Ummahat nggak perlu tahu artinya apa. Ini artinya apa? Karena ini bentuknya abstrak ya. Namanya juga kan belajar sorof, kata kerja. Dan itu tidak dijumpai di dalam bahasa Indonesia. Maka urutannya adalah tasriful usul. Nah, perhatikan. Tasrif usul itu artinya adalah perubahan ya. Perubahan dasar. Ya. Tasriful usul artinya perubahan dasar. Iya. Ya. Kita fokus kepada perubahan dasar. Kalau judul yang bawahnya apa? Itu sudah bukan perubahan dasar. Itu sudah masuk ke dalam perubahan ya cabang. Namanya perubahan cabang. Ya, jadi dalam bab pertama ini judulnya sebenarnya ada 2 sebenarnya judulnya. Ya, sebenarnya. Yang pertama adalah tasrif usul. Catat ya ummahat ya, namanya perubahan apa? Tasrif itu perubahan, usul itu adalah dasar. Nah, yang kedua adalah tasrif al-istilahi. Ya, di buku ini nggak ada istilahi. Ya. Tasriful istilahi itu adalah perubahan cabang. Ya. Induknya itu ada di sini ummahat, induknya. Tasriful usul. Ya. Kalau umpama ummahat sudah tahu induknya, cabangnya jadi mudah. Pondasinya ada di tasriful usul. Nah, tasrif istilah itu yang mana? Dari bawah, di bawahnya tasrif usul, itu judulnya yang pertama, sampai halaman 44. Nah, paling atas itu judulnya. Ada total ada 12. Tasrif istilahi totalnya ada 12. Ya. 12 banyak. Kenapa? Banyak, Ustaz. Banyak ya? Banyakan 12 apa 13? 13. Ya, 12. Berarti 12 sedikit dong. Relatif dong. 12 itu berpilah-pilah. Iya. Yang namanya bilangan itu sebenarnya relatif. Kalau ditanya 12 itu banyak. Ya tergantung. Kalau ummahat mandangnya ada 12, ada 13, ya banyakan 13.
Ya, ya. Insya Allah sedikit Ummahat. Insya Allah sedikit. Ya, 12 itu masih sedikit. Belum yang bab lainnya. Nah, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Jadi perubahan dasar dengan perubahan cabang, kita harus tahu perubahan dasar dulu, pondasinya dulu. Barulah ke perubahan cabangnya. Ya, kita mulai ya. Apa sih yang berubah? Pertanyaannya itu. Tentu yang berubah adalah pembahasan sorof. Perubahan apa? Kata kerja. Kata kerja. Apakah perubahan-perubahan ini hanya khusus untuk kata kerja? Tidak, jawabannya Ummahat. Jadi perubahan-perubahan yang akan kita pelajari ini adalah perubahan yang di dalamnya ada kata kerja, ada isim yang diambil dari kata kerja. Kayak tadi kan kitabun, ya. Mungkin pernah dengar kata makhlukun, oh ya, makhlukun, makhluk. Ya, makhluk. Apa arti makhluk? Ya. Makhluk itu yang diciptakan. Isim. Ya. Jalisun, pernah dengar ya kata jalisun? Ada di buku tuh, Al-Mudarrisu jalisun. Ya, jalisun artinya duduk. Tapi bukan kata kerja duduknya. Nah, ya. Bagaimana membedakan kata kerja ataupun bukan? Ya, kata kerja itu ada di pelajaran nahwu. Kalau di sini kita bukan membahas perbedaan isim dan fiil. Kita membicarakan tentang perubahan-perubahan kata kerja. Ya. Baik. Ya. Kita mulai Ummahat. Fokus terlebih dahulu. 5 menit sampai 10 menit ke depan fokus terlebih dahulu. Tasriful usul. Yang kita fokuskan adalah tasriful usul. Perubahan-perubahan dasar. Ya. Totalnya ada 12 perubahan dasar itu. Ya. 12 kata. Kita langsung aja, 12 kata. Nah, 12 kata ini ada di urutan-urutan yang ada di bawah tasrif usul ya. Kan judulnya tasriful usul di bawahnya. Nah, itu total ada 12. 12. Biasanya anak pondok itu dilagukan. Dinadakan. Ya. Tapi kita nggak perlu ya, karena sudah beda ya usianya, ya nggak perlu dinadakan, ya. Hanya saja Ummahat harus tahu tata letak berhentinya. Maka anak akan bacakan, ya Ummahat bisa ikuti dan tandai letak berhentinya, ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Mohon diikuti bersama-sama. Tasriful usul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Silakan. Tasriful usul Ya, berhenti ya di situ. Mohon digaris ditandai. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Ya, berhenti. If'il la taf'il. Berhenti, tandai. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, berhenti. Fu'ila yuf'alu. Iya, baik. Ya, kenapa itu ditandai berhenti? Karena nanti pembahasannya berkaitan dengan huruf kata-kata tersebut ya. Fa'ala yaf'ilu fa'alan itu sepaket. Fa'ilun maf'ulun sepaket lagi. If'il la taf'il sepaket lagi. Maf'ilun maf'ilun mif'alun sepaket lagi. Fu'ila yuf'alu. Ya, ada 12 huruf, 12 kata. Ya, ada 12 kata. Betul sekali. Nah, ketika kita sudah gimana nih, harus dihafalin nggak? Kalau di pondok ya, anak-anak sekolah dihafalin.
Kalau ummahat nggak perlu dihafal. Ya, yang harus ummahat lakukan adalah mencatat. Kalau misalkan nggak bisa ngafalin, kalau bisa dihafalin, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, catat aja di buku tulis. Nanti dia otomatis tuh. Apa yang kita tulis biasanya lebih kesimpan ya. Ya, lebih kesimpan. Ya. Kalau lupa tinggal buka bukunya. Kan mudah, insya Allah. Ya. Ketika kita sudah tahu fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu, ya, maka kita baru bahas per katanya ummahat. Ya, dari 12 kata ini kita akan bahas per katanya. Kata yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-12. Ya, itu pembahasan kita insyaallah. Baik, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Kita mulai, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai. Yang pertama adalah fa'ala. Patokannya fa'ala. Ini sudah sebenarnya tadi dibahas. Ya. Nah, kata kerja fa'ala itu adalah kata kerja yang telah terjadi. Atau kita menyebutnya fi'il madhi. Nanti akan dibahas di pelajaran Nahwu. Fi'il madhi atau kata kerja yang telah terjadi. Maka kalau umat menemukan ada kata khoroja, jalasa, zahaba, ya, patokannya adalah fa'ala, wazannya adalah fa'ala, berarti dia adalah fi'il madhi, kata kerja lampau, udah terjadi. Ya. Di buku contohnya do, ya. Ini bacaannya apa nih Umahat? Nah, sudah gundul nih. Doroba. Doroba. Otomatis tinggal ngikutin doroba. Kata kerja doroba itu diambil dari patokannya fa'ala. Begitu. Ya, kalau Mahat lihat nih ada 3 huruf gundul. Wah, besar kemungkinan ini. Karena jumlahnya 3. Jumlahnya 3. 3 huruf. 3 huruf. Tuh, betul. Ya. Naam. Ya. Contoh lain, misalkan ada kata begini. Silakan diharokati Umahat. Gosala. Kalau ini apa bacaannya? Hamala. Hamala. Iya, sahih. Hamala. 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 Ya. Mudah insyaallah. Jadi ngerti ya bahwa ini adalah ya harokatnya fathah karena fi'il, ain fi'il dan lam fi'il harokatnya fathah semua. Seperti itu. Tapi belum nggak perlu tahu artinya Ustaz ya? Iya. Umahat baca kitab gundul belum, lalu pandai baca kitab gundul belum tentu tahu artinya. Kalau tahu arti itu kan biasanya penguasaan hafalan ya. Hafalan kosakata. Iya. Ya semua bahasa itu kan harus dihafal. Iya. Kalau kita mau tahu kosakata, ya apa vocabulary gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya, ya kalau mau banyak kosakatanya ya harus dihafalkan. Nggak ada kata lain. Ya, orang Indonesia kan begitu juga. Bahasa Indonesia harus dihafalin juga kan. Ya, orang asing belajar bahasa Indonesia harus dihafalin. Ya, jadi inti dari bahasa itu hafalan arti. Kalau nggak hafal arti, ya pakai kaidah ini. Saraf. Seperti itu. Amalah. Rumusnya dulu. Iya, rumusnya dulu. Ya, baik. Ada yang ditanyakan tentang fa'ala, kata kerja fa'ala? Alhamdulillah. Ya. Artinya fa'ala artinya adalah dia laki-laki telah berbuat. Ya, artinya ya, dia laki-laki telah berbuat. Berarti kalau perempuan beda dong? Beda lagi.
Ya. Dia laki-laki telah berbuat, dia perempuan telah berbuat. Kata kerjanya bukan ini. Kalau dia perempuan. Ya. Mereka para perempuan telah berbuat. Bukan ini, bukan fa'ala. Ya. Itu adanya di mana? Di tasrif istilahi. Cabangnya. Ya. Fa'ala dan teman-temannya. Ya. Karena fa'ala itu kan artinya untuk dia laki-laki nih. Kalau untuk dia perempuan, dia 2 orang laki-laki, dia 2 orang perempuan. Mereka, kalian, kami, saya, beda lagi. Banyak ya. Ya. Banyak Masya. sekali. Banyak sekali. Nggak apa-apa, Umahat. Kan step by step pelan-pelan. Pelan-pelan aja Ustaz. Iya, pelan-pelan saja. Baik, namanya perdana kan. Namanya perdana kita pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Ini kalau Umahat perhatikan ya, halaman 42 ini bisa sampai 4 kali pertemuan mungkin. Satu halaman pembahasannya bisa 4 kali pertemuan. Iya, pelan-pelan aja. Ya, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan Umahat? Silakan. Ya. Afwan Ustaz, Nah, kalau fa'ala itu berarti hubungannya sama fi'il madi gitu ya Ustaz? Apa gimana betul. maksudnya tadi? Iya, fa'ala itu definisinya adalah fi'il madhi. Kata kerja lampau. Ya. Artinya dia laki-laki telah berbuat. Keren Ustaz. Iya, afwan. Baik. Dia selalu di depan ya Ustaz? Apanya? Selalu di awal, fa'ala. Fa'ala pada urutan tasrif usul selalu di depan. Ya, selalu di depan. Kenapa? Kalimat. Tidak selalu di depan, jadi bisa di tengah, bisa di akhir nantinya. Oh, kalau kalimatnya. Kalimat. Kalau bikin kalimat bebas. Kayak contohnya Umahat pernah dengar istilah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Iya. Fa'alnya di belakang. Fa'al itu artinya fa'ala. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ya, qaddarallah artinya Allah telah menetapkan dan menghendaki, syaa menghendaki, fa'ala dan Allah telah berbuat. Ya. Ya, telah melakukan takdirnya gitu ya, penekanan itu fa'ala. Ya. Betul. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas nih Umahat. Boleh ya, Anda berikan tugas ya. Naam. Ya. Untuk tugasnya pelan-pelan saja. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mencari ya kata kerja dengan patokan fa'ala ya di dalam buku Durusul Lughah ya. Di dalam buku Durusul Lughah jilid pertama. Ya. Selain zahaba, khoroja, apalagi jalasa. Ya. Buku Durusul Lughah kan Umat baru belajar pelajaran ke-13 kan? Ya. Nah, Umahat boleh nanti buka-buka sampai pelajaran terakhir jilid pertama. Nah, cari kata kerja. Ya. Ya, berarti setelah yang halamannya yang itu ya Ustaz, sesudah yang ketika kita pelajarin. Ya, setelah halaman 13 setelah bab
pelajaran ke-13, cari. 13. Betul. Berarti Kata dari kerjanya. kata kerjanya aja. Yang patokannya fa'ala. Iya. Usul. Sampai pelajaran ke-23 tuh. Jilid pertama kan sampai pelajaran 23. Nah, itu cari tuh. Berapa Iya. kata? Berapa kata? Nah, tadinya sih mau 1, tapi karena ada yang bertanya berapa kata, jadinya mungkin ganjil 3 kali ya. Kan ya, ganjil 3 ya. Ya, 3. 3 saja. 3. 3. Tapi bukan dalam bentuk kata saja yang ditulis, kalimatnya ditulis biar kita mengerti. Ya, kalimatnya apa? Misalkan zahaba Muhammadun ilal masjidi. Nah, itu ditulis tuh. Ya, garis bawahi yang mengikuti wazan atau patokan fa'ala. Oh, zahaba, garis bawahi. Begitu. Seumpama ummahat nggak ketemu, boleh di jilid 2-nya, boleh. Boleh. Ya. Pokoknya tidak boleh di pelajaran 13 ke bawah. Pelajaran 12 ke bawah nggak boleh. Bolehnya pelajaran ke-13 ke atas. Kalau nggak ketemu, belakang 33. iya, kalau nggak ketemu bisa di jilid keduanya. Iseng-iseng aja cari. Iseng-iseng berhadiah kan, siapa tahu ketemu. Gitu kan. Iya. Oh, nggak tahu artinya. Iya, beberapa kalimat. Misalkan nggak tahu artinya, nggak usah pakai arti. Kan kita belum belajar. Nggak perlu pakai arti. Nggak perlu pakai arti. Yang penting iya, nggak perlu pakai arti, ya belum dipelajari. Ajar. Nah, itu bisa maksudnya dalam kalimat itu bisa merubah arti atau enggak, Ustaz? Atau Bagaimana? tetap rumusnya fa'ala itu? Iya, Kalau di dalam rumusnya. kalimat dia bisa berubah arti atau fa'ala? Ya kalau harokatnya berubah ya berusaha berubah arti. Gitu. Bisa berubah arti. Ya. Seperti itu. Tetap. Ya, pokoknya kata kerjanya harus fathah semua tuh, fa'ala. Fa fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya fathah, lam fi'ilnya fathah. Wah, seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, bagi ummahat yang kesulitan memahami pelajaran shorof, karena mumpung perdana nih bisa diinfokan ya. Di Japri boleh ya, ataupun di grup ya, atau di pekan pertemuan yang akan datang. Oh, saya kesulitan belajar shorof. Mohon bahasanya disederhanakan lagi, nggak apa-apa. Mumpung masih perdana pertama nih. Ya, seperti itu. Dimanfaatkan momentum pertama ya, pembelajaran shorof ini. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita telah menyelesaikan, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas mutola'ah ya, menelaah ilmu Al-Qur'an yang berkaitan dengan sudut pandang bahasa Arab. Ya, insyaallah ta'ala. Ya. Dan pengumuman yang berkaitan dengan Ramadan nanti kita akan bahas juga, karena tidak terasa beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ya ibadah di bulan Ramadan. Ya. Naam. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat. Ya, semoga Allah berikan kesehatan, betul. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya. Diberkahi umur kita dan diberkahi aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.